happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. I'm so happy. Yes, I know. I'm so happy. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, stomp your feet. If you're happy and you know it, shout amen. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, shout amen. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, 2 or 3. Amen. If you're happy and you know it, then your life will surely show it. If you're happy and you know it, 2 or 3. Selamat siang adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, datangkan aja kita untuk nyanyikan satu pujian, Bapa ku datang padamu. Naikkan
dalam doa. Baik adik-adik, kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu kepada kami. Pada siang hari ini kembali kami ibadah online, berkati kami Tuhan dari awal ibadah kami hingga sampai akhirnya Tuhan. Engkau berikan kami telinga dan hati yang benar-benar mendengarkan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Halo, apa kabar Kevin, Michael, Delano, Grace, Bidan, Matthew, Nael? Apa kabar Valen, Tiara, Mia, Evan, Michael? Apa kabar? Apa kabar Queen, Mila, Malona, Riko, Samuel kecil, apa kabar? Apa kabar Rachel, Igan, Ethan, Dev? Ayo adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, betapa ku bangga. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian kita. Tabur firman-Mu padaku. Bentuk aku
siang hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk sekolah minggu online. Tuhan berkati setiap anak-anak yang mendengarkan siang hari ini dimanapun mereka berada. Biarlah lewat firman Tuhan kami boleh diberkati dan kami terus ditolong oleh Tuhan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat siang anak-anak semua. Selamat kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Oma Esther senang bisa ketemu kalian lagi ya. Halo Jennifer yang di Cianjur, tetap sehat, semangat ya. Gimana itu ikan-ikannya? Masih banyak? Nanti Oma Esther kesana lagi ya kapan-kapan ya. Halo Wisnu yang di Ambon. Halo, apa kabar Wisnu? Kapan ke Bandung? Kita ketemu ya Wisnu ya. Halo Ripka dan Reza juga yang di Medan, apa kabar? Horas, Medan, Horas, kapan ke Bandung? Ditunggu ya Reza dan Ripka. Swingly, halo Brandon. Halo semuanya. Siang hari ini kita mau kembali dengar cerita firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu satu ayat hafalan ya. Nanti Kakak Dina akan membacakan 1 Yohanes 1 ayat 7b. 1 Yohanes 1 ayat 7b. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 7b berkata apa? Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jadi cuma darah Yesus yang bisa menyucikan kita dari segala dosa. Rinso membersihkan paling bersih, tapi darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dosa kita tidak bisa dihapus dicuci dengan rinso atau by clean ya, tapi hanya lewat darah Tuhan Yesus. Oma Esther hari ini mau cerita tentang ketika Tuhan Yesus ya sedang bersama murid-muridnya. Datang seorang murid yang bernama Petrus. Siapa? Petrus. Petrus ini bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berapa kali saya harus mengampuni kalau seseorang bersalah kepada saya? 7 kali kah? Kata Petrus. Kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Ih, kata Petrus, banyak sekali itu. Tuhan Yesus bilang, dengar ya, saya mau cerita, kata Tuhan Yesus. Kerajaan sorga itu seumpama seorang raja, katanya ya. Raja ini punya pegawai, beberapa pegawai. Tapi ada beberapa pegawai yang berhutang kepada raja itu. Ya, kemudian raja ini berkata, pegawai ini berkata, berapa hutangnya? 10.000 dinar. Berapa? 10.000 dinar. Ih, banyak sekali ya. Terus suatu saat raja ini marah sekali. Dia bilang, kamu kalau tidak bisa bayar, istrimu dijual, anaknya dijual. Lalu pegawai ini dia menangis. Dia sedih sekali. Dia tidak bisa bayar hutangnya. Hutangnya sangat besar. Dia memohon kepada raja itu. Ya raja, saya minta ampun. Saya belum bisa bayar hutangnya. Hutang saya banyak sekali. Saya mohon raja mengampuni. Kemudian raja ini melihat pegawainya ini dengan sungguh-sungguh datang kepada dia dan minta ampun. Kemudian raja ini berbelas kasihan. Dia kasihan sama pegawainya. Dia bilang, kalau begitu aku mengampuni kamu. Kamu tidak usah bayar hutangnya. Saya mengampuni. Wah, si pegawai ini senang sekali. Dia senang sekali. Dia pulang, dia lari, dia cerita sama anaknya, sama istrinya.
bahwa hutangnya sudah dihapuskan. Anak-anak, sebenarnya yang Oma Esther katakan itu, ya, pegawai raja itu sama dengan kita semua. Sama dengan Oma Esther, sama dengan anak-anak semua. Sebab kata Alkitab apa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita punya hutang yang banyak sekali sama Tuhan karena dosa-dosa kita. Alkitab katakan semua orang telah berbuat dosa. Siapa di sini yang bukan orang? Ada di sini yang kucing? Ada yang di sini yang guguk? Enggak kan? Semua anak-anak orang kan? Coba siapa yang orang, angkat tangannya. Semua pasti angkat tangan. Sebab semua nggak ada yang mau dibilang kucing kan? Nah, kita bilang ya, semua orang termasuk anak-anak dan Oma Esther telah berbuat dosa. Dan kita punya hutang yang besar sekali sama Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Tapi seperti raja tadi, Tuhan Yesus datang dengan kasih-Nya. Dia datang dari sorga untuk apa? Untuk memberi pengampunan kepada anak-anak, kepada Oma Esther. Kita katakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dosa apapun yang anak-anak dan Oma Esther pernah buat, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, minta ampun seperti pegawai raja itu, maka Tuhan Yesus mengampuni. Dan Alkitab katakan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa. Dan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, kita diampuni dosa-dosanya dan kita boleh tinggal di surga. Mungkin ada anak-anak di sini bilang, Oma Esther, saya mah nggak pernah berbuat dosa, saya nggak pernah nakal. Coba di sini, siapa di sini yang tidak pernah nakal? Angkat tangannya, ada nggak? Pasti pernah nakal ya. Pasti pernah nggak dengar-dengaran sama mama. Pasti pernah apa lagi tuh? Pernah marah sama temennya, ya. Barangkali marahnya nggak marah nggak, tapi di hatinya jengkel, di hatinya dongkol. Itu pun sudah dosa. Dan dosa sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Tuhan menyiapkan sorga, Tuhan Yesus menyiapkan sorga. Alkitab bilang sorga disiapkan bagi setiap orang yang apa? Percaya. Dan di sorga tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Setiap orang boleh masuk ke sorga, tapi dosa tidak boleh ada di sana. Ya, kita semua bisa masuk sorga, tapi dosanya nggak boleh masuk sorga. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus, karena semua orang, anak-anak Oma Esther, Alkitab bilang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu tidak bisa dicuci pakai apapun juga. Pakai rinso nggak bisa, pakai Baiklin nggak bisa. Tapi hanya lewat darah Tuhan Yesus. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib. Dan itu bisa menyucikan dosa anak-anak, dosa Oma Esther juga. Saat kita percaya, maka dosa-dosa kita dihapuskan. Seperti pegawai raja tadi. Dia datang kepada raja, dia minta ampun, ya. Kemudian raja ini mengampuni, ya. Dan Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia mengasihi anak-anak, dia sayang anak-anak, dia sayang Jennifer, dia sayang Wisnu, dia sayang Swingli, dia sayang Evan, dia sayang Queen, dia sayang Mila, Malona, Rico, Samuel, Kevin, Michael, Delano, Grace, Biden, Nail, Matthew, Itzel, Egan, siapa lagi? Ethan, siapa lagi? Dave, Queen, siapa lagi? Semua disayang. Yesus sayang semua. Karena Tuhan Yesus sayang, dia turun dari surga, ya. Untuk apa?
menebus dosa anak-anak dan Oma Esther. Seperti pegawai tadi, pegawai raja tadi, kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita bilang sama Tuhan Yesus ya. Anak-anak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus sayang kepada saya, karena Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengampuni dosa-dosa saya ya. Dan saat saya diampuni dosa-dosanya, maka Alkitab bilang apa? Saat kita menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Alkitab bilang kita disebut anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dan kita boleh tinggal di surga saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Surga itu apa ya? Kan Oma Esther pernah cerita ya. Surga itu tempat yang bagus, rumah yang bagus, yang dibuat Tuhan buat setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semua hidup ini ya, semua kita akan mati. Tapi setiap orang yang percaya, kita bisa tinggal di surga. Anak-anak, hari ini mungkin ada omanya yang sudah meninggal, yang percaya Tuhan Yesus, dia pasti ada di surga. Anak-anak mungkin ada yang opanya juga sudah pulang ke surga duluan. Nah, kalau anak-anak percaya, kita semua nanti ketemu sama opa kita, sama opa kita, sama mama kita mungkin yang sudah pergi duluan ke surga. Tapi setiap anak-anak yang percaya, anak-anak mau percaya Tuhan Yesus, hari ini bilang sama Tuhan Yesus, seperti pegawai raja tadi, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggal dalam hati saya, sucikan dosa-dosa saya, ampuni semua dosa-dosa saya. Dan Tuhan Yesus akan tinggal dalam hati anak-anak dan menolong anak-anak. Ya, tadi kita sudah nyanyi, tabur firman-Mu padaku. Apa katanya? Pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tuhan Yesus yang ada di dalam hati anak-anak, ketika anak-anak percaya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati, Roh Kudusnya, Roh Tuhan tinggal dalam hati anak-anak, dan itu akan menolong kamu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang baik. Ya, anak-anak tidak bisa jadi anak yang baik tanpa Tuhan Yesus menolong anak-anak. Ya, setiap hari kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya supaya saya bisa jadi anak yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mau jadi anak-anak yang baik? Mau. Kalau mau, kita berdoa kepada Tuhan Yesus ya. Minta Tuhan Yesus supaya diam dalam hati anak-anak dan menolong kamu terus bertumbuh menjadi anak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan ya. Tuhan Yesus berkati kalian semua ya. Tetap semangat, tetap tetap rajin berdoa ya. Walaupun kita nggak bisa sekolah minggu, guru sekolah minggunya nggak kelihatan, tapi Tuhan ada bersama dengan anak-anak ya. Dia mau menolong anak-anak, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Yang belum bisa baca, minta dibacain ya sama papa mamanya ya, supaya baca firman Tuhan setiap hari, terus bertumbuh jadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, sampai ketemu minggu berikutnya ya di ibadah online. Kita mau nyanyi sebelum selesai ibadah ini, kita mau nyanyi lagi apa ya? Betapa ku bangga ya. Kita bangga punya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, yang mengasihi kita. Betapa ku bangga, ku bangga, ku bangga, Tuhan Yesus juru selamatku. Orang menyaksikan dan mendengar sabdanya tertulis di dalam
Gambar apa nih? Gambar sorga. Setiap anak yang percaya satu saat boleh tinggal di sorga ya. Kita bangga punya Tuhan yang Maha Kuasa yang menyediakan sorga bagi kita. Dan kasih-Nya, pengampunannya buat setiap anak yang mau percaya ya. Anak-anak, mungkin hari ini anak-anak bilang, Tuhan Yesus, saya suka nakal. Saya suka nggak denger-dengeran sama mama. Saya suka apa lagi? Yang udah besar mungkin, saya suka nyontek biasanya di sekolah. Suka apa lagi? Saya suka berantem. Saya suka apa lagi? Saya suka marah-marah. Hari ini bilang sama Tuhan Yesus, seperti pegawai raja tadi ya. Tuhan Yesus, saya mau datang kepada Tuhan. Saya minta ampun. Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Dan Dia raja di atas segala raja itu akan mengampuni anak-anak. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini. Kami punya Tuhan Yesus yang sayang kepada kami semua. Tuhan, kami tahu kami orang-orang anak-anak yang berdosa, suka berbuat salah, tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sayang kami, Tuhan Yesus yang sudah datang di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan menolong setiap anak-anak supaya mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, menjadi anak-anak yang baik. Karena Tuhan Yesus tinggal dalam hati anak-anak, menolong anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan tercurah buat setiap anak-anak, menolong anak-anak dalam masa-masa mereka tidak bisa bersekolah, tidak bisa ke sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan Yesus terus memberkati anak-anak, menolong anak-anak menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mungkin ada anak-anak yang sakit pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menjamah, menyembuhkan. Barangkali ada anak-anak yang kesulitan, orang tua mereka dalam ekonomi mereka, Tuhan juga memberkati dan Tuhan buka jalan, karena kami tahu Tuhan Yesus berjanji mencukupkan apa yang kami butuhkan. Berkati setiap anak Tuhan dimanapun mereka berada, berkat Tuhan tercurah buat setiap anak-anak. Terima kasih, kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.